hadir di acara yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, dalam rangka acara memperingati Isra Mi'raj. Salawat serta salam tak pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kelak kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini ataupun yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini Masjid Sinai mengadakan peringatan Isra Mi'raj di mana yang bertema meniti langit menyentuh bumi. Jadi makna Isra Mi'raj yang tidak berhenti pada perjalanan spiritual Rasulullah SAW untuk menembus langit, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata umat Islam di bumi. Iman yang kuat dan sholat yang terjaga seharusnya melahirkan kepekaan sosial, empati, serta kepedulian terhadap kondisi sesama manusia. Atas dasar itu, pada kesempatan kali ini juga nanti kita akan ada rasa kepedulian sosial terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera. Baik, sebelum untuk masuk ke acara yang pertama, saya akan bacakan dulu untuk rundown acara hari ini di acara Isra Mi'raj 1 Februari 2026. Yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Panitia, Pak Irfan. Kemudian ada diawali sholawat oleh Ustaz Ansori. Kemudian ada tilawatil Quran oleh Ananda Alika dan Ananda Damara, serta ceramah dari Ustaz Agus Abdurrahman SAG MPM selaku Ketua FMC dan Sekretaris MUI Jonggol. Berikutnya setelah itu ada penyerahan donasi bencana alam Sumatera diwakili oleh DKM Masjid Sinai, dan ada terakhir doa penutup yang akan dipandu oleh Ustaz Ansori. Setelah acara selesai, jangan lupa untuk warga yang hadir jamaah pada pagi hari ini akan ada cek kesehatan oleh dokter Bukit Dahlia, Dr. Ainur. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengecek kesehatannya bisa langsung, nanti akan ada posnya. Kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Panitia acara Isra Mi'raj Masjid Sinai pada hari ini, yaitu Bapak Irfan. Kepada Bapak Irfan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, luar biasa nih jamaahnya, sudah 1 juta orang yang hadir ya. Masya Allah, dan Allah balas sama kebaikan Bapak Ibu. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa la yafqahu qawli. Yang paling utama dan yang pertama, marilah kita panjatkan kehadiran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kita bisa bersama-sama hadir menghadiri acara memperingati kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya husnul khotimah sampai akhir nanti. Amin. Yang saya banggakan Ketua DKM Masjid Sinai Bapak Doni Kurniawan. Terima kasih Pak sudah hadir. Ustaz Agus, alhamdulillah sudah Agus Abdurrahman SAGM
Sinai Bukit Pasar Dahlia, dan para tokoh sesepuh Pak Haji Jupri, Pak Haji Wardana, dan Pak David, dan bapak-bapak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bapak. Baik, saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsi dan donasinya dalam rangka melancarkan dan untuk mensupport kegiatan acara di kali ini, yaitu memperingati kegiatan Isra Mi'raj. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa terakhir tanpa berpanjang lebar, saya mohon maaf yang tak terhingga beribu maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan dan kehilafan. Semoga insya Allah kedepannya akan lebih baik. Itu saja mungkin sedikit sambutan dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya akan ada pembukaan atau sholawat dari Ustaz Ansori dan PPI. Silakan. Beliau selaku Ketua Forum Masjid Faidah ke-6, kemudian saat ini beliau menjabat selaku Roi Suriah Majelis Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jombang. Juga menjabat selaku Sekjen Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jombang. Semoga dengan aktivitas sibuk Allah memberikan keberkahan untuk beliau, satu afiat, senantiasa diberikan kesabaran juga dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan para pengurus dan pembina PKM Sinai khusus Pak Haji Jupri, Pak Wardana, dan yang Pak Dodi selaku Ketua DKM kita, atau yang melakukan pengurus KT 015 02 2015 yang hadir serta seluruh jamaah sekalian kaum muslim dan muslimat yang mohon tidak sebut tadi saudara orang dan selamat dan saat kami yang hadir dalam kesempatan ibadah yang berhari yang penuh rahmat dan keberkahan. Mari kita niatkan hadirnya kita untuk menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah dengan membaca kitab Maulid Al-Baghdadi. Sebagai pembukaan kitab Maulid Al-Baghdadi yang kita baca, Allah mengabulkan hajat kita, Allah menjadikan kita semakin mengenal dan mencintai baginda Rasulullah, dan tentunya kita berharap kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan bisa membersamai baginda Rasulullah di surganya Allah, tentunya melalui wasilah sabtu semuanya kita semua insyaallah amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina qira'atul maulid al-baghdadi misla ma nawa masyikhuna sabul maulid Syekh Jafar bin Hasan al-Baghdadi wa sama masyikhuna au yudkhilu ya nabi yati wa amalan ma'amal akhlaqan fi akhlaqin bin yati Allah wa yasbi inna la yasbi ma'duna ana wa yasbi ma'duna wa yu'amidu dalam kasina hal arzaq wa yaqim amal musul qadimah wa ilhad rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
يهديك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الحمدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattahizu min duni wakila. Zurriyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu hilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti tengah sana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DKM, para sepuh, ini sepuh, Ketua Majelis Ta'lim, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bukannya tidak tahu, kalau disebutkan bisa sampai asar nih. Mudah-mudahan Allah SWT memancarkan nur hidayahnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini adalah hari di penghujung, udah mulai Syaban. Sebentar lagi insya Allah hari Senin atau malam Selasa kita nisfu Syaban. Sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan Ramadan, Rajab, Syaban, Ramadan. Jadi ini adalah bulan-bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun judulnya ini adalah Isra Miraj, kemudian ada tarhib Ramadannya, paling tidak hari ini kita memanaskan mesin ibadah kita. Kalau diesel itu kan harus dipanaskan ya Pak, ya, supaya betul-betul ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita secara psikologis, baik secara fisik maupun non fisik, kita sudah siap untuk beribadah secara khusus di bulan Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, senang sekali hari ini saya bisa bersilaturahmi ke Bukit Dahlia
yang nama masjidnya ini masuk ke dalam sejarah perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Masjid Sinai. Jadi Rasulullah SAW ketika akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, itu sholat sunnah dulu di Bukit Sinai. Jadi ada rihlah ardiyah, ya, namanya rihlah ardiyah, rihlah di muka bumi. Kenapa demikian disebut rihlah atau wisata? Sebab yang namanya wisata biasanya senang nggak Pak, Bu? Kalau wisata senang nggak? Ya, ibu-ibu kalau sedih diajak oleh suami untuk berwisata, kira-kira senang apa senep? Pasti senang. Dan sesuatu yang menggembirakan itu ketika diajak jalan-jalan. Ya, termasuk hari ini. Hari ini kita diajak wisata ke Bukit Sinai, tepatnya di Masjid Sinai ini. Ya, di satu sisi ada yang wisata ke tempat lain. Jadi ada tarik menarik antara wisata ke tempat ini, ke Masjid Sinai, dan wisata ke tempat lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala karena memancarkan hidayahnya kepada kita, sehingga apapun jadwalnya, apapun aktivitasnya di rumah, cucian numpuk, ya, kita tinggalkan sejenak, kita berwisata ruhani ke Sinai. Luar biasa. Alhamdulillah. Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan, kita tahu bahwa beliau telah ditinggal oleh istrinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Pamannya wafat, istri wafat, paman wafat. Kira-kira sedih nggak Bu? Pasti sedih. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan rihlah ardiyah, yaitu perjalanan dari Mekah menuju ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Boleh dicek perjalanannya berapa kilo, Bapak? Dibuka antara, tulis saja map, Google Map, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kilo, supaya kita lebih yakin. Konon kabarnya kalau menggunakan unta, ya, kendaraan pada masa itu 1 bulan, ya, karena memang kalau malam harus bisa jadi kalau pakai unta karena daerahnya tandus, malam jalan, siang istirahat, ya. Tapi kalau pakai kendaraan itu dilaju, kalau dari Mekah ke Madinah saja kurang lebih yang melaksanakan umrah kemarin ada, ya, 5 jam, ya, atau bisa jadi 6 jam tergantung istirahatnya. Pakai kereta cepat 2 jam, ya. Perjalanannya yang ditempuh oleh Rasulullah SAW hanya 1/4 malam. Malahan kurang lebih bukan 1/4 malam lagi, dari jam 12 sampai sebelum subuh. Berangkat tengah malam, sebelum subuh sudah ada di Masjidil Haram lagi. Kan luar biasa. Perjalanannya seperti apa? Sebelum Rasulullah SAW berjalan menuju ke melaksanakan Isra dan Mi'raj, tentunya malaikat Jibril membersihkan. Kan dalam sejarah ada dibelah dadanya segala macamnya. Jangan mikir-mikir kayak dibelah dada seperti kambing, ya. Dibersihkan hatinya, sehingga sudah jelas Rasulullah SAW tidak banyak penyakit-penyakit hatinya dibersihkan. Beliau kan mikirnya positif saja. Ingat tatkala beliau sebelum melaksanakan Isra Mi'raj itu kan, waktu mau hijrah ke Taif, apa yang terjadi? Beliau dilempari oleh kotoran unta segala macam. Kalau manusia biasa seperti kita, kalau kita dilempari oleh orang, kira-kira balas apa enggak? Pasti balas. Malah gunung-gunung yang di sekitar pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Kalaulah engkau mau ya Rasulullah, engkau tinggal berdoa saja, kami akan timpakan azab kepada mereka yang melemparimu." Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Karena apa? Hatinya bersih, ya. Beliau itu manusia. Rasulullah itu Muhammadun kal bashar, walaysa kal bashar. Beliau itu manusia biasa, tapi bukan manusia sembarangan, gitu ya. Beliau itu adalah manusia, tapi bukan manusia biasa, ya. Rasulullah SAW dibersihkan oleh malaikat Jibril, didatangkan kendaraan, namanya apa Bu? Buraq. Buraq itu barkun. Barkun itu artinya kilat. Tapi yang ada di bayangan kita, yang ada di bayangan tukang gambar, buraq itu kepalanya apa? Kepalanya yang digambarkan tuh, yang ada di gambar-gambar yang dibeli oleh orang, gambarnya perempuan, ya, kepalanya.
badannya kuda. Tidak demikian. Memang betul. Kendaraan dalam sebuah hadis namanya buruk, warnanya putih, badannya sebesar keledai, ya, di bawah bigol begitu ya. Jadi ya mirip-mirip kuda tapi kecil. Itulah kendaraannya. Sehingga namanya buruk, secepat kilat. Dalam sebuah hadis dikatakan buruk itu saking cepatnya bisa jadi melebihi kecepatan cahaya. Satu langkahnya itu adalah satu kali pandangan mata, ujung pandangan mata kita. Oh, luar biasa ya. Jadi ujung pandangan kita itu baru selangkah. Ya, selangkah. Kita bayangkan saja. Sampai para umat-umat pada waktu itu, ya ada yang percaya, ada yang tidak. Wallahu alam, kita kalau hidup di masa itu, apakah percaya atau tidak, wallahu alam. Ya. Buruk mengantarkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kilo Pak? 1462 kilo. Ya, kalau dari sini jaraknya kemana Bu? Surabaya. Serius, Surabaya 1000. Sampai Sumatera ya? Itu garis lurus. Kalau di garis lurus dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu persis di samping Laut Merah. Tapi Rasulullah SAW ya, ketika melaksanakan Isra perjalanan, beliau mampir dulu. Ada beberapa rest area yang beliau, tapi bukan rest area, mampir untuk sholat sunnah. Diajak wisata ke tempat-tempat bersejarah yang luar biasa. Yang pertama ke Madinah Al-Munawwarah, beliau sholat sunnah di sana. Ya, makmumnya adalah para nabi-nabi terdahulu. Luar biasa ini. Ya, loh kok bisa? Nabi-nabi terdahulu kan sudah meninggal, ruhnya yang ada. Kemudian beliau mampir lagi ke Bukit Sinai. Bukit Sinai itu tempat apa? Ada yang tahu? Tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya, jadi ini tempat bersejarah yang luar biasa nih, satu-satunya masjid. Kemudian juga beliau ke tempat Madian. Madian itu adalah ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, beliau singgah dulu di sana, bersembunyi. Ya, sehingga perjalanannya tidak lurus. Dan 1500 itu tidak lurus. Beliau ke satu titik, kemudian ke Mesir, kan ada di Mesir. Ya. Jadi tempat Nabi Musa itu beliau lahir di Mesir dan beliau sholat sunnah di titik-titik bersejarah tempat Nabi Musa. Kemudian beliau juga ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah satu tempat Baitul Lahim, ya, sebelum atau setelah Baitul Maqdis, setelah Masjidil Aqsa. Balik lagi ke Masjidil Aqsa. Luar biasa perjalanannya. Itu Isra. Perjalanan yang sungguh luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berziarah. Dan tatkala kita melakukannya, nilai manfaat atau nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram berapa ribu? 100.000. Jadi kalau kita sholat ke sana, kenapa berbondong-bondong orang melaksanakan umroh untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat, untuk berziarah di masjid-masjid yang Allah perintahkan kita untuk berziarah. Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi berapa kali lipatnya? Ya, kemudian di Masjidil Aqsa juga pahalanya berlipat ganda. Jadi sungguh luar biasa. Jadi kalau ditanya umat lain, kenapa orang-orang Muslim berangkat ke sana? Kan di sini juga banyak masjid tadi untuk meningkatkan pahala-pahala yang sungguh luar biasa, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Rasul, kan enteng. Ya. Ini kan sungguh luar biasa. Nah, setelah itu, ini sekilas saja, karena jam 11 juga ada dokter mau periksa. Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW baru Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langit ke-1, langit ke-2, ke-3, ke-4, ke-7. Sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah di sanalah perintah salat. Sehingga perintah salat ini tidak istilahnya sampai tidak hanya ayatnya saja. Kalau perintah zakat, perintah haji itu dari ayat. Turun wahyu.
tapi perintah sholat langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Rasulullah. Ya, beliau dari langit ke-1, kedua bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, ya, melihat surga, melihat neraka, panjang kalau ceritanya. Kemudian setelah itu 50 waktu disampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika turun, beliau ketemu dengan Nabi Musa, disampaikan, dapat pesan apa kira-kira ya Muhammad dari Allah Subhanahu Wa Taala? Pesannya melaksanakan sholat 50 waktu. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi Musa itu terkenal dengan gagahnya. Kalau diilustrasikan, Nabi Musa itu kekar badannya. Ya. Dalam sebuah kisah cerita, ada orang yang berselisih, kemudian Nabi Musa melerai dan istilahnya nabok lah gitu ya, langsung meninggal. Umat saya saja, ya, umat kamu kecil-kecil, umat saya nggak sanggup kalau ibadah sampai 50 kali. Ya. Turun lagi 5, naik lagi, minta diskon lagi, sampai ketika mendapatkan 5, dari 5 saja kata Nabi Musa itu kebanyakan, minta diskon lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan, insya Allah umatku cukup 5 saja untuk melakukan ibadah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa ibadahnya khamsun lil amal wa khamsuna lil ajr. 5 amalannya tapi pahalanya 50. Sehingga para jamaah sekalian, ini kesempatan kita sebelum masuk ke bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan ini. Karena apa? Pahalanya dilipat gandakan. Meskipun 5 waktu tapi pahalanya adalah 50 kali lipat. Belum lagi sholatnya berjamaah. Jadi ini adalah pemicu atau motivasi kita untuk melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat fardu. Ya, penting juga ya kita juga melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Nah, kemudian ada ujian yang sungguh luar biasa. Ya, karena ujiannya adalah setelahnya Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu pasti akan menyampaikan kepada para jamaahnya, kepada umatnya. Barulah Abu Jahal senang banget karena pada hari ini Muhammad telah berbohong. Beliau menyampaikan kepada Abu Jahal tentang kisahnya, bahwa malam tadi saya di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat Jibril. Ini kesempatan nih, kita umumkan, kita undang semua masyarakat di Masjidil Haram untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kira-kira ya saya tadi sampaikan, kalau jamaahnya ini adalah jamaah Masjid Sinai, tatkala informasi itu disampaikan pada kita, wallahu alam, percaya atau tidak. Zaman itu, Bu, Pak, sekarang Ibu sampaikan kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak masing-masing dah. Nah, ayah dulu waktu kecil sekolah itu jalan kaki setengah jam. Ada yang merasakan nggak begitu, Pak? Anak-anak silahkan tanya, percaya nggak? Saya yakin nggak percaya. Emang nggak ada sepeda, emang nggak ada motor, emang nggak ada mobil, paling begitu. Ya. Dan ini yang sungguh luar biasa, ada ujian keimanan, ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Bakar menyampaikan, meskipun menginformasikan Muhammad itu seperti yang disampaikan tadi, melebihi apa yang disampaikan pun saya percaya. Sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Jadi bukan Abu Bakar ibnu Siddiq ya, Abu Bakar bapaknya Siddiq bukan, tapi ini Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dapat gelar As-Siddiq adalah orang-orang yang betul-betul membenarkan Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Sungguh luar biasa. Banyak pada waktu itu orang-orang keluar dari Islam karena tidak percaya. Dan bagi orang-orang yang muslimnya yang kuat, ya, kepercayaannya, yang keyakinannya tetap menjadi umat Rasulullah SAW. Ini kan penting bagi kita, jemaah rahimakumullah. Kita membenarkan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita yakini, tapi kalau kita teliti-teliti zaman sekarang, ternyata memungkinkan. Ibu bayangkan saja, keong, tahu keong nggak, Bu?
Keong kalau sekarang Keong berangkat dari Dahlia menuju Cibubur saja. Kira-kira kalau jalan berapa bulan ya? Keong dengan apa ya? Keong dengan kelinci balap. Nah, ternyata tidak ada yang mustahil. Ternyata Keongnya ikut sama ketua DKM naik mobil gitu kan ya. Duluan dia, lebih cepat. Ya. Jadi ini sudah diteliti, memang sangat luar biasa. Ya. Jadi memungkinkan kalau kita logiskan. Nah, oleh sebab itu penting, apalagi umat-umat yang sekarang, ya, umat kita sekarang kita jauh sekali antara kita dengan Rasulullah SAW, gapnya jauh, ya, 1500 yang lalu kita tidak tahu, tidak melihat, kita hanya mendengarkan informasi dari ustadz-ustadz, dari kiai-kiai, tapi kita yakin, ya mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang nanti di kemudian hari mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menguatkan. Kita masuk ke bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Kita mengharapkan bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan itu mulai dari masuk bulan Rajab saja kita sudah berdoa, Pak. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rojak tanah lagi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Jadi kata-kata Rajab, kata-kata Sya'ban, kata-kata Ramadan ada dalam doa-doa sehari-hari bulan Rajab. Dari mulai awal Rajab. Kita sebutkan itu sungguh luar biasa. Berarti ada harapan-harapan kuat bahwa nanti kita ada keinginan hidup di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ada apa 3 bulan ini? Bulan ini ternyata luar biasa, para ulama menyebutkan, Pak. Para ulama menyebutkan atau menerjemahkan kata Sya'ban itu sendiri. Ya, hurufnya berapa? Sya'ban. Sya, Ain, Ba, Alif, Nun. Sya'banun. Ya, kita menyampaikan bulan Sya'ban. Diterjemahkan bahwa shinnya itu adalah asyaf. Ada yang menyebutkan, ada kata-kata syarif, syarifah. Apa artinya dalam bahasa Arab? Kemuliaan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan kemuliaan. Ya Allah, mari kita muliakan bulan ini dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan hari-harinya, ya. Waktu-waktunya kita muliakan. Jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan yang begitu sia-sia kecuali kita muliakan pekerjaan itu. Ya. Karena tatkala kita melakukan pekerjaan apalagi di bulan mulia, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, tapi kebaikannya dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Kalau kita melakukan 10 kali lipat, waduh luar biasa ini. Ada kebaikan-kebaikan dipandang mata, kita tidak ada nyang-nyong lagi, tidak ada babi bu lagi, kita kerjakan. Kita lakukan pekerjaan itu karena kita mengerjakannya di bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Allah muliakan. Allah berikan pahala melebihi daripada hari-hari yang lain. Ini penting bagi kita, jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ainnya ulung. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat yang tinggi tatkala betul-betul di bulan ini kita melakukan aktivitas-aktivitas. Seorang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, bukan yang dilihat dari secara harta, secara kekayaan. Oh, ternyata yang paling mulia itu, yang suka dihormati itu adalah orang yang rumahnya besar. Tidak. Yang istrinya banyak, tidak juga. Ternyata yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang bertakwa itu kalau kita lihat dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Sebelum ayatnya adalah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddasril muttaqin. Ini. Bersegeralah
meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Balasannya adalah surga seluas langit dan bumi. Berarti orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa gemar meminta maaf kepada Allah. Orang-orang yang gemar beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, wal mustaghfirina bil ashar, menentukan kapan beristighfarnya, yaitu banyak beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan, Bu? Sebelum subuh, ya. Ya kurang lebih setengah 4 sampai jam 4 itu sahur. Jumlahnya berapa? Tidak ditentukan. Hanya Rasulullah SAW terbiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala padahal sudah dimaksum. Beliau tidak kurang 100 kali setiap hari. Kita beristighfar berapa kali, Bu? Paling habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 3 kali, 3 kali. 3 kali 5, 15. Itu juga kalau keburu, gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100 kali ternyata, tidak kurang. Padahal Rasulullah SAW orang yang telah dimaksum oleh Allah SWT dan menggaransi para sahabatnya untuk masuk surga. Yang pertama, yang gemar beristighfar. Yang kedua tadi, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang gemar berinfak fis sarra wad dharra. Fis sarra wad dharra itu apabila, karena infak itu enaknya kalau infak harta, enaknya kalau kita sedang banyak hartanya. Betul nggak, Bu? Gampang infaknya, tidak dihitung. Udah langsung sisihkan aja. Saya nggak tahu berapa, yang penting ini 1 karung buat infak. Gitu ya. Fis sarra wad dharra. Apakah dia sedang lapang ataupun sempit? Waduh, ini godaannya luar biasa. Lagi sempit, kita lagi butuh banyak harta, tapi ternyata tetap berinfak. Ya, kan ini sungguh luar biasa. Dan dalam sejarah, orang yang paling banyak infaknya adalah ini sahabat kita. Siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Seluruh hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, fisarra wa dharra. Hari ini tadi cerita-cerita tentang bencana. Kita menyampaikan Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh sedang dilanda bencana. Kita menyampaikan mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak, Bu? Pada hakikatnya kita juga sedang diuji. Sedang diuji keimanan kita. Seberapa jauh kita berempati, seberapa jauh kita ada ikatan batin secara manusiawi. Seberapa jauh kita memiliki ikatan batin sama muslim dengan muslim yang ada di Sumatera. Apakah Sumatera Barat, Sumatera Utara ataupun Aceh. Di sana juga banyak orang-orang muslim. Ya. Apakah cukup dengan doa? Ya, kalau kita tidak punya harta, dengan doa itu lebih cukup daripada nyinyir. Ya. Kita sumbangan ntar dipakainya nggak bener lagi, akan nyinyir padahal nggak nyumbang juga. Gitu ya. Ya. Nah, ini sungguh luar biasa. Berinfak fis sarra wa dharra. Infaknya mau terang-terangan sir wa alaniyah. Infaknya mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi silahkan. Ya, besar kecil silahkan, tergantung keikhlasan kita. Percuma, meskipun besar kalau tidak ikhlas juga sayang. Ya, apalagi kecil tidak ikhlas lagi, apalagi tidak ngasih, nyinyir lagi, jadi nggak ada lagi pahalanya. Ya Pak, saya mah ikhlas. Makanya saya kalau diumumkan di khutbah Jumat, kata orang yang infak, saya suka meminta tolong kepada petugas khotib, udah sampaikan saja hamba Allah. Nah gitu ya. Dari hamba Allah sekian infaknya. Ada yang disebutkan dari Pak Ali umpamanya 500.000 rupiah. Wah, saya juga hamba Allah, nggak disebutkan tadi 1 juta. Hilang itu. Ya, jadi hati-hati juga ternyata. Ya. Kan suka ada ya orang yang berinfak maupun ke masjid atau kemana-mana, memang nggak usah ditulis. Nggak ditulis nama saya, tapi diceritain terus ke siapa-siapa. Sudah, hanya seperti halnya ini nih, ada debu di tangan, udah hilang lagi. Udah kalau sudah ngasih aja. Sama ketika ada orang yang meminta-minta di jalan, kita ngasih nggak ya? Itu tuh ada pengepulnya itu, ya ada pengepulnya. Biasanya dia ada yang koordinir tuh para pengemis itu. Jadi saya nggak ngasih.
Padahal kalau mau ngasih mah ngasih aja, kan belum tentu juga. Ya. Jadi kalau mau ngasih, kasih saja, udah lupakan. Ya. Seperti halnya ibu-ibu dan bapak-bapak pagi-pagi membuang sesuatu, sudah lupakan. Jangan ingat-ingat. Ya. Nah gitu. Jadi ini infak, bab infak. Fisyarra wa dharra wal kadziminal ghaid. Ini orang yang bertakwa itu kita mampu menahan amarah. Bapak Ibu suka marah nggak? Suka marah? Ya. Marah itu manusiawi. Ya, marah manusiawi. Tapi yang tidak manusiawi itu marah terus. Marahnya kebangetan. Sampai-sampai penghuni kebun binatang pada keluar gitu ya. Nah, ya. Marah itu jadi marah, ketika kita marah logika hilang. Ya. Jadi unsur logika itu hilang tatkala kita marah. Coba bayangkan saja, Bu, ibu marah atau seorang itu marah. Sasarannya apa? Tiba-tiba kaca dia pecahin. Gara-gara apa? Gara-gara marah. Tapi ketika sadar, kenapa saya pecahkan kaca? Gitu ya. Atau ada gelas di samping, pecahkan. Kenapa saya pecahkan kaca? Ya, dia marah di rumah. Kemudian ketika di tempat kerja marah-marah juga. Padahal marahnya di rumah. Ketika sadar, kenapa saya marah-marah kepada orang lain? Padahal marah saya di rumah. Nah ini, wal kaziminal ghaid, ternyata pahalanya besar, menjadi pahala orang yang bertakwa tatkala dia mampu mengerem, menahan amarah. Dalam hadis sederhana, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Ya, berarti sebaliknya, kalau marah-marah terus ini tempatnya apa? Tempatnya bukan surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini kan apa peluang-peluang untuk naik kelas, naik derajat menjadi orang yang bertakwa itu sederhana. Menahan marah. Dan yang selanjutnya wa'afina anin nas, kita memaafkan orang lain. Minta maaf itu biasa, tapi kalau memaafkan dia orang yang bersalah kepada kita itu luar biasa. Ibu pernah minta maaf? Pernah? Karena salah, betul? Minta maaf karena salah. Tapi dalam konteks ini, karena biasa, kalau minta maaf karena dia bersalah itu wajar, manusiawi. Kebangetan ya kalau nggak minta maaf. Tapi yang dahsyat, yang memiliki derajat paling tinggi yaitu menjadi orang yang bertakwa, tatkala dia mampu memaafkan. Wah, Masya Allah, sudah dizolimi, dikhianati, ternyata sudah saya maafkan. Ya, ini keren banget. Wa'afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah sarana, sekali lagi, sarana kita berkumpul. Saya meyakini di sini tidak ada dua keluarga. Ada kan dua keluarga, Bu? Ada ibu, kakak atau adik, ada yang di sini nggak? Atau orang tua ngumpul di sini? Satu keturunan, adik, kakek juga ada di sini, ada nggak? Hampir nggak ada nih. Ya, Pak Ketua dari mana? Ada kakaknya kan di sini nggak? Kakak ada? Nggak di sini. Ada adanya nggak di sini? Nggak ada. Hampir di sini adalah orang lain. Ya, secara biologis ini orang lain. Dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Tapi Allah satukan karena ikatan hati kita. Ya, di sini ada yang dari Sumatera ada? Banyak. Masya Allah. Sumatera mana, Pak? Hah? Ada yang Sumatera Selatan, Palembang ya. Ada yang dari Padang, Sumatera Barat ada? Ada, ibu di belakang tuh. Masya Allah. Dari Sumatera Utara. Oh, ada juga. Dari Aceh. Bener Papua, Pak. Ya Allah. Jadi se-Indonesia itu ada di sini. Kita disatukan dalam akidah. Ya. Sehingga kita pastikan mudah-mudahan, tapi dekatnya kita hampir melebihi kedekatan seperti orang-orang yang dekatnya lebih dari adik kandung atau kakak kandung, betul nggak? Sampai nitip ke tetangga kita, Bu, Pak, ntar nitip ya kalau saya pulangnya malam, tolong nyalain lampu, tolong nanti angkatin jemuran, saya mau ke Jakarta dulu, takut ntar hujan. Ada yang begitu nggak, Bu?
tolong kunciin pintu, atau nitip ini kunci. Kalau ada apa-apa, saya mau keluar dulu sebentar. Kedekatannya sungguh luar biasa. Dan pun kita di sini disatukan dalam sebuah akidah. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu lagi di surga dengan bapak-bapak ini. Ya, kalau nanti di surga perkumpulan ini tidak melihat saya, ini Pak Agus kemana ya? Tolong panggil-panggil. Khawatir saya lagi bersembunyi. Gitu. Gus kesini. Ya, kan gampang manggilnya. Ibu panggil saja kalau saya bisa Mas Agus, Pak Agus, boleh kan usia tidak jauh berbeda nih. Ya. Nah oleh sebab itu, wafil rahimakumullah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat monumental tadi. Tadi baru apa? Ain, ulu. Kemudian Sya'ban, albir, kebaikan. Albir itu kebaikan. Nah, kebaikan itu kan banyak. Ukurannya apa? Yang disebut dengan ukuran kebaikan itu apa? Kebaikan yang normal. Kebaikan yang normal sederhana, Bu. Kita memberikan muka yang sumringah sama orang lain aja, itu adalah bagian dari kebaikan. Bagian dari ibadah, bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Boleh dilihat wajahnya yang sebelah, Pak? Dilihat wajahnya, teman-teman. Dilihat wajahnya dan berikan senyuman. Senyuman yang simetris, yang tulus dan ikhlas. Senyum yang tulus dan ikhlas itu adalah kalau diukur secara fisik, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Dan tahan selama 7 detik saja. Ya. Saya lihat wajah-wajahnya, simetris sekali. Karena kelihatan, kalau terlalu lebar ke kiri atau ke kanan namanya senyum sinis. Ya, senyum sinis. Ya. Enteng saja kan, gampang ketemu sama orang apalagi sudah kenal, baik di kendaraan atau jalan kaki, assalamualaikum, tersenyum. Ya, itu bagian dari sedekah. Ibu-ibu belum memberikan sedekah hari ini, silahkan tersenyum kepada tetangganya, tersenyum kepada sahabatnya, dan enak banget. Bayangkan Bu, kita sudah kenal beberapa tahun, tinggal di Dahlia, ya sudah bersahabat satu jamaah, papasan di motor, tapi nggak nyapa, klakson juga enggak. Pasti pas ketemu, kamu kenapa sih gak nyapa? Ya, ada gitu gak? Hanya dari saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang berikutnya akan ada simbolis penyerahan donasi bencana alam Sumatera yang nanti akan diwakili oleh DKM Masjid Sinai. 244.500 rupiah. Alhamdulillah. Silakan diambil kepada dulu secara simbolis. Mudah-mudahan apa yang telah kita kumpulkan ini bisa menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera. Ya man la yurja khairuhu wa la yu'awwadu ala siwah, ya man istanada al-adabu ila qudratihi al-qayyumiyyah wa arsala bi fadlihi man istashhadahu wa tasdah. Nas'alallahumma bi anwarika al-qudsiyah allati atahat min zulmati sab'i dujah wa natawassalu ilaika bi syarri dzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi surati wa awwaluhum bi ma'adah wa bi alihi kawakibil abdil bariyah wa sabinatis salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladina badalu rukusahillah yaqtabuna fadlam minallah haqiqalana minal ma'amali ma bika zonana wa tawfiyan kullahu lahimmati wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwahu hawa wa dunya lana bil husnil yaqini kutufan daniyatan janiyah wa tahu anna kulla dhanbin janaina wa tahu anna kulla dhanbin janaina wa tahu anna kulla rajin ma amalu fika wa raja wa qasalnaka rajina wa hibbaka ladunni
الدنيا واهدنا غيثا يعوز يا حسين سبسبا وربا واغفر لناسه هذه القلوب المحبرة المولدية سيدنا جعفر من قيله وسنه وسنه عيبه واسره حصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاف إليها سمعه وأدوى اللهم جوهرية وجعل صدور المحافل منيبات بقعده لا أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Kaget pas ditusuk lah kok. Itu tadi tegangnya kelihatan banget. Setelah aja dikasih malah. Sini berapa, Pak? Seberapa pasar? Tunggu aja. Napasnya juga bagus 9 ini. Napasnya bagus tadi ibu. Belum pernah. Resiko stroke. Jadi jeruk dasar saya sama jeruan. Masih dong. Gulanya bagus ya. Lain-lain mungkin pernah ini kita ngambil. Tadi katanya yang paling bekas ya, saat kan? Gambok dia, nggak ada ini. Punya tegang nih, kelihatan. Jangan tegang.